Halo guys, balik lagi bersama saya di Els Tutorial. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial cara DDoS server atau tes server kita sendiri menggunakan WRK2 atau WRK2. Di sini saya akan melakukannya menggunakan IDX Google seperti biasa. Karena koneksi di IDX Google mungkin lebih stabil daripada harus melakukan secara lokal di termuk atau di server privat saya. Kenapa saya tidak melakukan di VPS? Soalnya nanti kalau saya akan melakukan tes DDoS atau tes server ini menggunakan VPS, nanti penyedia layanan pasti akan nge-suspend akun kita. Soalnya di VPS sendiri itu dilarang melakukan DDoS, paling dilarang soalnya dapat mempengaruhi server, terutama server yang kita gunakan itu. Pertama-tama di sini saya akan melakukan instalasi Snap untuk WRK-nya. Saya di sini ketik Snap. Di sini posisi saya sudah masuk di OS Ubuntu ya. Jadi di IDX Google saya sudah terinstall Ubuntu. Jadi di sini sudah diketik Snap install. Snap install WRK 2 terus enter. Di sini berhubung saya sudah melakukan instalasi akan seperti ini tulisannya. Jadi yang belum melakukan instalasi nanti akan otomatis terinstall WRK-nya. Untuk setup lainnya sudah tidak perlu. Untuk CMD-nya nanti akan saya kirim melalui deskripsi atau pin di kolom komentar ya, melalui saluran saya. Jika kalian ingin mencoba server kalian sendiri, seberapa kuat server kalian atau seberapa kuat anti DDoS kalian bisa menggunakan ini untuk tes server kalian. Di sini ada dua metode. Yang pertama untuk bypass cache Cloudflare, yang kedua untuk bypass cache aja. Jadi di sini saya menggunakan Cloudflare, tapi untuk under attack-nya saya off-kan. Jadi di sini saya akan menggunakan bypass aja ya. Jadi kita lanjut untuk melakukan CMD selanjutnya. Di sini saya akan masuk ke catatan saya. Ini untuk URL-nya saya akan melakukan tester ini ke server saya sendiri, server pribadi saya sendiri. Jadi supaya tidak merugikan siapapun, orang lain atau orang yang menggunakan VPS yang tidak ada anti DDoS-nya, itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kalian mencoba DDoS ke VPS orang yang tidak menggunakan anti DDoS, itu bakal penyedia layanan bakal mengsuspend VPS-nya ya. Jadi di sini saya akan mentutorialkan menggunakan server saya sendiri. Untuk server panel saya sendiri sudah saya tulis di sini. Jadi saya tinggal copy paste. Untuk CMD-nya saya kembali ke Google IDX. Di sini saya akan cek server saya dulu ya untuk posisinya. Di sini server saya masih berjalan pastinya, karena saya belum menjalankan DDoS-nya. Di sini masih tertera tulisan hijau ya, atau up. Itu artinya server kita masih bisa diakses. Saya akan coba login dulu. Di sini bisa login ya ke servernya, berarti server saya masih bisa diakses. Sekarang saya akan melakukan DDoS ke server saya.
Jadi saya paste di sini untuk yang di CMD tadi yang sudah saya copy tadi. Terus saya enter. Di sini tulisannya sudah running ya. Untuk tes 82 Threads saya kirim dengan 100.000 orang secara bersamaan selama 1 detik. Di sini sudah jalan. Saya akan cek server saya posisinya di sini masih up atau langsung ngedown. Di sini server saya langsung down ya. Jadi artinya untuk DDoS-nya berhasil ya, langsung ke server saya. Di sini keterangannya langsung down. Saya akan coba akses ke panel saya. Di sini saya akan coba login ke panel saya. Di sini hanya loading. Untuk rekapta pun sampai error. Jadi tandanya untuk DDoS-nya udah berhasil ya. Sekarang saya akan coba masuk ke AA panel saya. Saya akan cek untuk serangannya ini tadi jelas masuk ke dashboard saya. Jadi saya akan coba masuk ke AA panel untuk cek sistem status saya di sini. Nah, di sini untuk sistem status saya berjalan diblokir 600 lebih persen lah. Untuk 4 in-nya penggunaan CPU udah 100%, itu artinya server saya sedang dikunjungi banyak orang dalam beberapa detik ya. Di sini terlihat untuk presentasenya. Di sini total diterimanya akan terus naik sesuai jumlah yang saya terapkan tadi. Saya menggunakan waktu 5000 detik untuk DDoS server saya. Jadi di sini posisi server saya mengalami peningkatan penggunaan CPU dan sistem statusnya ini juga merah. Artinya susah banget buat dijalankan server saya, bahkan sama sekali tidak bisa berjalan. Nah, sampai tulisannya gateway timeout, itu artinya server saya benar-benar down. Saya akan cek lagi di sini, yang jelas sudah pasti down. Di sini server saya. Hostnya error karena kebanyakan pengunjung tadi. Jadi di sini untuk tutorial kali ini gunakan dengan bijak, jangan asal gunakan ke server orang yang dapat merugikan orang lain. Karena ini pengaruhnya sangat besar sekali terhadap server orang. Sekarang saya akan coba stop untuk DDoS-nya. Biasanya meskipun di stop seperti ini, dia agak lama ya untuk kembali normal atau up-nya lagi. Tapi itu tergantung masing-masing VPS-nya. Jadi tergantung masing-masing berapa core untuk VPS-nya, terus berapa kecepatan speednya juga. Di sini server saya belum bisa diakses. Untuk CPU-nya juga masih tinggi presentasenya.
Jadi kemungkinan setelah di stop ini, kemungkinan sekitar kalau server saya mungkin akan pulih ketika saya melakukan restart server ya, atau menyalakan ulang server saya, mungkin akan pulih, tapi nanti bakal pulih sendiri sebetulnya hanya dalam beberapa menit aja. Tapi untuk mempersingkat video ini, saya juga nggak mungkin menunggu server saya kembali lagi. Di sini untuk sistem statusnya sudah mulai berkurang, tapi untuk in CPU penggunaannya masih tetap 100%. Mungkin karena masih ada sisa-sisa yang berjalan. Untuk kalian sendiri yang mempunyai server, supaya biar tidak bisa di DDoS, aktifkan under attack-nya. Jika kalian menggunakan Coldflare, itu bisa diaktifkan di pengaturannya. Terus jangan lupa ubah rulesnya di website kalian di bagian API-nya, jadi supaya nodes-nya atau wings-nya tetap terhubung ya. Soalnya kebanyakan yang mengaktifkan anti DDoS itu wings-nya otomatis merah atau nggak berjalan. Jadi untuk server saya sendiri di sini masih belum bisa diakses. Untuk Google IDX saya juga sudah berhenti statusnya. Harusnya sudah bisa diakses. Untuk mempersingkat tutorialnya, saya akhiri sampai di sini. Ini hanya buat edukasi aja. Jika kalian mempunyai panel, sebaiknya kalian kasih anti DDoS aja, atau bisa kalian install AA panel untuk mantau status server kalian, server yang berjalan itu. Jadi kita bisa tahu untuk server kita down itu kenapa. Jadi ada beberapa kan server down kita nggak tahu, kadang nganggapnya penyedia layanan sedang gangguan atau apa, nggak taunya server kita sedang di DDoS. Ini server saya tetap down. Untuk kalian yang melihat tutorial saya ini, mohon gunakan dengan bijak, jangan asal tes server di website orang. Soalnya sangat-sangat berdampak, sekali lagi sangat-sangat berdampak bagi mereka. Jadi jangan sampai merugikan orang lain. Di sini tetap masih down. Downnya sudah 8 menit lamanya. Kalau kalian ingin lebih brutal lagi, bisa coba menggunakan Google IDX kalian 2 akun, dijalankan bersama-sama. Jadi 2 akunnya itu langsung dijalankan. Itu mungkin lebih lebih maksimal lagi. Jadi meskipun kalian menggunakan VPS 4 core ke atas atau maksimal 8 core, tetap bakal down untuk websitenya. Sekian tutorial dari saya. Jika tutorial ini bermanfaat, bantu supportnya, bantu subscribe-nya atau like video ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ke saluran saya. Di situ ada kontak admin atau kontak saya secara langsung. Nanti saya akan kasih di kolom deskripsi atau kolom komentar yang saya pin. Sekian dari Els Tutorial. Terima kasih yang sudah bantu support.